Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah memberi kita semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini Ustazah Iva mau mengajak teman-teman belajar di sentra tahfidz. Sentra apa teman-teman? Iya, sentra tahfidz. Ustazah mau mengajak teman-teman belajar tentang Allah sebagai Sang Pencipta. Allah menciptakan seluruh alam di dunia ini. Nah, di seluruh apa yang ada di dunia ini adalah semuanya ciptaan Allah. Ustazah mau ngasih tahu yaitu 3 ciptaan Allah. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga adalah hewan. Ya, Allah menciptakan manusia, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Kayak Ustazah gini, ini namanya perempuan. Anak-anak ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Ayah laki-laki, bunda perempuan. Dan Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada hidung, ada telinga, dan tak lupa satu lagi, ada mata. Ya, mata kita untuk melihat semuanya yang ada di dunia ini, kita bisa melihatnya. Mau teman-teman diajak bernasib Ustazah tentang mata? Mau? Oh iya, mau. Ayo ikut semuanya. 1, 2, 3. Aku punya 2 mata, bisa ku tutup dan ku buka. Bila ku tutup, gelap gulita. Bila ku buka, kulihat semua. Mau lagi? Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Aku punya 2 mata, bisa ku tutup dan ku buka. Bila ku tutup, gelap gulita. Bila ku buka, kulihat semua. Nah, ketika kita bisa membuka mata kita bisa melihat semuanya. Di sini Ustazah mau memberikan cerita ya tentang Umi Maktum. Siapa sih Umi Maktum? Nah, kalau mau tahu silakan simak di cerita ini. Abdullah bin Umi Maktum adalah seorang sahabat yang mulia. Dia menjadi salah satu sebab turunnya surah Abasa. Suatu hari, Abdullah bin Umi Maktum mengikuti pengajian Rasulullah SAW. Dalam kesempatan itu, Rasulullah SAW menyampaikan akan kewajiban setiap muslim yang mendengar azan untuk segera menunaikan sholat. Karena kondisi fisiknya, yakni matanya yang buta, ia memberanikan diri bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat? Tanya Ibnu Umi Maktum. Baginda Rasulullah SAW menjawab, apakah kamu mendengar seruan azan? Ibnu Umi Maktum menjawab, ya, saya mendengarnya Rasulullah. Rasulullah SAW pun memerintahkan agar ia tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Maka dengan penuh keimanan, setiap azan berkumandang dan waktu sholat tiba, Abdullah bin Umi Maktum pergi ke masjid untuk mendirikan sholat. Sekalipun dia harus pergi dengan sebatang tongkat karena buta. Pada keesokan harinya, seperti biasa, Abdullah bin Umi Maktum pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Di tengah jalan, Abdullah bin Umi Maktum tersandung sebuah batu hingga badannya tersungkur, dan sebagian batu tadi mengenai wajahnya hingga darah mengalir. Tak berapa lama kemudian, datanglah seorang lelaki tak dikenal menghampirinya. Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Paman hendak pergi mana?"
saya hendak memenuhi panggilan ilahi, jawab Abdullah dengan tenang. Saya akan antarkan paman ke masjid, lalu nanti kembali pulang ke rumah juga, kata lelaki itu. Ternyata lelaki itu menepati janjinya. Diantarnya Abdullah bin Ummi Maktum pergi dan pulang ke masjid setiap hari. Hingga tibalah suatu saat, Abdullah bin Ummi Maktum ingin tahu siapa nama lelaki yang selalu mengantarnya. Namun, spontan saja lelaki asing itu pun menjawab, "Apa yang paman inginkan dari namaku? Saya ingin berdoa kepada Allah Ta'ala atas kebajikan yang selama ini engkau lakukan," jawab Abdullah bin Ummi Maktum. "Tak usahlah paman, paman tidak perlu berdoa untuk meringankan penderitaanku," tegasnya. Abdullah bin Ummi Maktum pun tersentak dan terkejut atas jawaban lelaki itu. Ia pun kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta lelaki itu untuk tidak menemuinya lagi sampai ia tahu betul siapa dan mengapa ia terus memandunya menuju ke masjid tanpa mengharapkan balasan apapun. Mendengar sumpah Abdullah bin Ummi Maktum, laki-laki itu berpikir panjang. Kemudian ia berkata, "Baiklah, akan aku katakan siapa diriku sebenarnya. Aku adalah iblis," jawabnya. Abdullah bin Ummi Maktum tersentak dan kaget. Hampir tidak percaya mendengar penuturan laki-laki asing itu. "Bagaimana mungkin engkau menuntunku ke masjid, sedangkan dirimu menghalangi manusia untuk sholat?" tanya Abdullah. "Engkau masih ingat ketika dulu hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah lalu tersandung batu dan bongkannya mengenai wajahmu?" "Ya, aku mengingatnya," jawab Abdullah. "Ketahuilah, pada saat itu aku mendengar ucapan malaikat bahwasannya Allah Ta'ala telah mengampuni setengah dosamu. Aku takut kalau engkau tersandung untuk kedua kalinya, lalu Allah Ta'ala akan menghapuskan setengah dosamu yang lain. Oleh karena itu, aku selalu menuntunmu ke masjid dan mengantarmu pulang. Aku khawatir jika engkau kembali tersandung untuk yang kedua kalinya." Jelas iblis itu. Ternyata iblis ini tidak pernah rela sedikit pun melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ahli ibadah. Hingga ia tak segan untuk menggunakan topeng kebaikan, khawatir kalau mangsanya akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal yang baik pun, iblis selalu berusaha untuk membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap ibadah kita. Teman-teman, kita sudah menyimak kisahnya Ummi Maktum. Iya, Ummi Maktum itu adalah sahabat Nabi yang diberikan Allah dua mata, tapi tidak bisa melihat. Apakah bersedih Ummi Maktum? Tidak. Ummi Maktum terus selalu beribadah kepada Allah. Ummi Maktum walaupun tidak bisa melihat, dia berusaha untuk pergi ke masjid. Walaupun suatu hari dia pernah tersandung oleh batu, tapi Ummi Maktum selalu berusaha pergi ke masjid. Nah, kita semua sudah dikasih Allah dua mata dan bisa melihat semuanya. Kalau kita bisa melihat semuanya, berarti kita dengan mudah untuk berjalan ke masjid, untuk berjalan ke musola. Jadi kita harus segera sholat berjamaah kalau dengar azan, ya. Wah, kok ada azan? Ayo kita segera ke masjid. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Hari ini kita sudah bersyukur tentang ciptaan Allah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Iva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.